Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Apa kabar, Pagi, Pak? Baik, alhamdulillah. Terima Gimana kasih sudah kabar? menerima. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menerima kami, Pak. Begitu masuk saya langsung tertarik sama yang ini nih, Pak. Ini Social ya, Entrepreneurship saya. Leader. Ada cerita apa nih, Pak, di balik ini? Ini sebetulnya habis dapat award Social Entrepreneur SN yang saya kemudian ingin buat lembaganya lah. Menularkan apa yang kita miliki kepada teman-teman. Jadi kepemimpinan iya, tapi entrepreneurship juga ya, Pak ya? Iya. Dua hal ini Dan digabungkan. memang untuk kedermawanan. Jadi entrepreneurship bukan hanya untuk kita pribadi. Sebesar-besar untuk kemaslahatan. Persis, itu yang saya mau bicarakan dengan Oh, Bapak, gitu ya? soal kedermawanan, Pak. Kita boleh ngobrol di dalam, Pak? Boleh, ayo, silakan. Kemana saya? Yuk, Sini ya. Eri Sudewo lahir di Bandung 25 September 1957. Anak keempat dari 12 bersaudara ini menyelesaikan pendidikan strata satunya di Universitas Indonesia jurusan Arkeologi. Eri mengawali profesinya dengan bekerja sebagai jurnalis pada salah satu media cetak. Di situ ia juga menjabat sebagai sekretaris editor. Sering menemui permasalahan sosial yang mengusik hatinya, Eri tergerak untuk mengembang tanggung jawab lebih. Bersama perusahaan media tempatnya bekerja, Eri ikut mendirikan Dompet Duafa pada tahun 1993. Lembaga ini adalah lembaga non-profit yang mengelola dana umat untuk kemaslahatan. Semangat yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan mendorongnya melanjutkan pendidikan Master Manajemen Pembangunan dari Asian Institute of Management di Filipina. Tahun 2009, Eri meraih penghargaan Ernst & Young sebagai The Best Social Entrepreneur of the Year. Kita fokus ke bagaimana Bapak juga terlibat di gerakan atau lembaga non-profit yang sebetulnya sudah punya nama yang sangat baik. Ada Dompet Duafa ya, Pak ya? Dompet Duafa, ya. Kita tahu selama ini Bapak juga termasuk punya peran penting di sana, ikut mendirikan. Iya. Kalau kita kilas balik, kira-kira apa Pak yang menjadi latar belakang Bapak mendirikan, ikut terlibat dalam pendirian lembaga non-profit ini? Saya anak yatim. Orang tua saya wafat waktu saya masih kecil. Jadi anak yatim sekolah itu zaman saya udah untung banget. Gitu. Jadi saya pada waktu SMA kelas 2 saya kurangi kegiatan belajar saya tidak pernah mimpi untuk kuliah. Saya ingin sekolah yang ikatan dinas. Tapi apa yang saya masuki gagal semua. Akhirnya tahun berikutnya saya baru mencoba untuk kuliah. Jadi ada pengalaman pribadi yang mendorong juga di situ, Pak ya? Oke. Jadi saya sering mengatakan kepada teman-teman, don't teach me poverty. Ini nggak usah ngajarin soal kemiskinan. Saya ini pelaku. Jadi bagaimana caranya how to survive itu nggak main-main. Berbicara soal Dompet Duafa ini berhubungan dengan kepribadian atau latar belakang pribadi Bapak. Bagaimana kira-kira nilai-nilai itu bisa mempengaruhi apa yang Bapak berusaha dirikan di Dompet Duafa, Pak? Oke, jadi ketika Dompet Duafa kita pegang, pikiran saya sudah megalomania. Kaki tetap di bumi, tapi pikiran saya Dompet Duafa harus membuat kegiatan yang bisa memberikan beasiswa misalnya. Dan sekarang beasiswa Dompet Duafa ribuan orang itu diberi. Kita punya beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa aktivis, ada beasiswa etos ini Sudah semakin berkembang. Ya. Untuk yang fakir miskin. Kemudian kita juga mendirikan sekolah di Parung, Smart Excellence. Suatu saat saya lupa tahunnya, berkumpullah mahasiswa yang diberi beasiswa oleh Dompet Duafa. Ada 600 orang lah, 400 sampai 600 orang. Saya diminta bicara, saya nangis itu pertama kali. Karena saya pikir, saya nggak pernah dapat beasiswa ini. Dan sekarang orang-orang yang sangat membutuh bantuan, Punya kesempatan. Ya. berkumpul dan diberikan. Sekolah Smart Excellencia menjadi pembuktian kepedulian Dompet Duafa terhadap pendidikan. Berada di Parung, Bogor, Jawa Barat, sekolah ini menghimpun ratusan anak yang kurang mampu dari berbagai daerah di Indonesia. Berkonsep boarding school, anak-anak terpilih ini menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan atas selama 5 tahun. Salah satunya Azhari Nasution.
seorang siswa kelas 11 asal Sumatera Utara. Di sini tuh saya bilang apa ya, keren gitu Kak, kayak di sekolah luar. Cara pengajar guru-gurunya juga baik-baik, terus cara mengajarnya beraneka ragam gitu. Teman-teman baik lah. Kalau di sini kejujuran, kepedulian gitu kan. Karena di sini juga sekolah kepemimpinan kan, jadi kepemimpinannya, karakter pemimpinnya lebih dikuatkan gitu. Nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri menjadi prinsip utama dalam menjalankan sistem pendidikan yang mengenyampingkan laba. Adalah kejujuran, di mana anak didik kita didik kejujuran itu melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Kedua, kesederhanaan. Kesederhanaan menjadi modal penting karena memang mereka dari keluarga yang kurang mampu, sehingga begitu nanti mereka keluar dari Smart Excellence Indonesia, hal ini sudah menjadi biasa mereka dapatkan. Sederhana bukan berarti miskin, tapi sederhana adalah sesuai kebutuhan yang mereka perlukan. Yang ketiga adalah kesungguhan. Bagaimanapun menuntut ilmu, belajar di Smart Excellence Indonesia itu harus sungguh-sungguh. Dan yang keempat adalah peduli. Bapak sebagai orang yang punya pengalaman sangat banyak, kira-kira menurut Bapak nilai-nilai apa yang harus dipegang oleh seseorang, oleh sekelompok orang untuk memulai gerakan-gerakan semacam ini, gerakan sosial semacam ini? Bicara kemiskinan itu bicara universal, tidak melihat suku, ras, agama. Oleh karena itu, bicara kemiskinan adalah bicara hak atau kewajiban tiap orang untuk membantu itu. Jadi ini dari segi gagasan saja, setiap orang punya keinginan untuk ikut bantu. Program mengatasi kemiskinan dengan pelestarian kemiskinan itu beda tipis itu. Misalnya kalau di kota-kota besar, barangkali sembako sudah tidak dibutuhkan untuk orang-orang miskin. Sementara kalau di daerah pun, itu pun tidak boleh sustain. Kalaupun kita ingin bagi-bagi sembako, caranya mungkin dengan pendekatan social entrepreneur misalnya. Beda dengan social worker. Social worker beli beras, kemudian dibagi-bagi. Kalau social entrepreneur melihat beras, dari mana asalnya, berapa biayanya, harus melibatkan antara petani. Di tahun 2003 Pak Eri, kurang lebih setelah 10 tahun berdiri Dompet Duafa, Anda memutuskan keluar dari struktural. Ada alasan apa Pak di balik itu? Lembaga ini lembaga kecil meskipun kita bercita-cita besar. Dan 10 tahun itu waktu yang sebenarnya cukuplah untuk memimpin. Gitu. Jadi kalau saya tetap bertahan di sana, barangkali jangan-jangan teman-teman sulit untuk berkembang itu. Jadi posisi cuma satu, jadi saya mundur dengan catatan bahwa kita sudah investasi sosial itu di mana-mana, jadi sudah berkembang. Ya, saya juga tertarik untuk tahu bahwa 25 tahun bukan waktu yang sebentar, masih bertahan sampai sekarang Dompet Duafanya. Kemudian juga ruang lingkupnya makin berkembang, bukan hanya soal zakat dan sedekah. Fondasi dan konsep apa yang Bapak tanamkan sampai akhirnya generasi penerus ini bisa bertahan sampai sekarang? Memang ini bicara nilai. Bahwa saya selalu menekan kepada teman-teman, pertama adalah hal pertama yang harus dilihat oleh kita adalah tadi kejujuran. Kejujuran ini poin paling penting. Kalau kita tidak jujur, membangun apapun juga itu seperti sandiwara. Ada pencitraan. Pak Eri selain punya ilmu yang cukup tentunya, yang mendalam dalam hal strategi dan manajemen untuk mengelola lembaga filantropi, tentunya juga melibatkan passion. Nah, bagaimana kiat Bapak untuk bisa menjaga semangat itu tetap ada? Ya, memang passion ini harus diakui nggak lepas kaitannya dengan agama juga. Jadi apa yang saya baca dan saya dalami dari agama saya, itu dikatakan andai seorang mayat yang sudah meninggal diminta kembali untuk ke dunia, pasti dia ingin bersedekah. Karena sedekah ini memang manfaatnya kepada orang lain dan luas sekali. Nah, sedekah ini menjadi puncak dari sebetulnya agama apapun juga. Maka kalau di dalam Islam itu, mohon maaf saya bicara Islam, rukun Islam itu di tengahnya ada namanya zakat. Dan zakat adalah keputusan politik paling penting di dalam Islam. Jadi kalau kita kaitkan dengan negara,
dikatakan bahwa kekuatan sebuah negara terletak pada simbol terlemahnya. Apa simbol terlemah Indonesia? Fakir miskin. Ketika fakir miskin dibenahi, maka ada kekuatan baru muncul. Kalau untuk menularkan ke sekitar Bapak semangat yang sama bagaimana Pak? Memang pemimpin itu ketika berhadapan, berjumpa harus bisa memotivasi. Dan ketika tidak berhadapan harus bisa memberikan inspirasi. Kalau pemimpin ingin tahu perilakunya, tanya office boy, tanya supir, tanya driver. Tapi kalau pemimpin ingin tahu kecerdasannya, tanya manajer-manajernya, gagasannya, dan ketika rapat. Dan ketika pemimpin ingin tahu pekerjaannya, lihat apa yang diwariskan. Nah ternyata dengan spirit seperti itu, mohon maaf kalau kita angkat dompet duafa sudah berjalan cukup lama dan memberikan kontribusi yang baik kepada orang-orang miskin. Dan kita lihat dompet duafa sudah berjalan cukup lama dan ketika memberikan kontribusi kepada orang miskin ini sudah terlihat itu. Sehingga orang ingin ikut terlibat. Nah, kita sadar kemiskinan kita besar dan kita sadar sekali bahwa uang yang ada di donatur-donatur kita besar ini. Sehingga kita harus menularkan ini kepada seluruh teman-teman di Indonesia. Tahun 2001, Dompet Duafa di bawah kepemimpinan Eri Sudewo memberikan layanan kesehatan cuma-cuma LKC untuk memenuhi hak kesehatan para duafa. LKC pertama berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan. 17 tahun berjalan, LKC berkembang dan kini ada di 29 provinsi di Indonesia. Meski telah berkembang pesat, LKC Dompet Duafa tak melupakan esensi kebermanfaatan kepada masyarakat. Komitmen kita adalah tetap untuk berkhidmat kepada duafa. Yang menurut kriteria kami memang masyarakat yang tidak mampu untuk memeriksakan kesehatannya. Pada saat mereka sakit, mereka tidak mampu untuk pergi ke dokter atau berobat ke rumah sakit untuk operasi. Terpenuhi 34 provinsi, itu harapan saya. Karena masih banyak sekali masyarakat kita yang membutuhkan bantuan kesehatan. Karena itu juga merupakan tugas kita ya membantu pemerintah juga dalam melayani kesehatan masyarakat. Kembali lagi ke soal dompet duafa, Pak. Selain dompet duafa, Pak Eri sangat aktif di bidang-bidang lain, di lembaga filantropis lain. Ada LPM ya Pak ya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ya. Aksi Cepat Tanggap, ACT. Apakah memang Bapak senang, ada sesuatu yang kepuasan ketika melakukan itu, atau mungkin jangan-jangan ada ambisi yang Bapak pikir ini yang harus dilakukan ketika kita bicara soal kemanusiaan? Sekarang kalau hanya sekedar mencari uang saja mungkin sudah tidak masanya lagi. Usia saya sudah bertambah, makan saya juga sudah berkurang. Jadi sekarang bagaimana strateginya, apa yang kita miliki bisa membantu orang menjadi lebih mengangkat harkatnya lah. Apalagi bicara kembali ke kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia sebagian orang mengatakan ini kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu satu diakibatkan oleh kebijakan. Kebijakan tidak ada yang memiskinkan, tapi dampak dari kebijakan. Bicara soal lembaga filantropis, Pak, tentunya ada yang menjadi tolak ukur keberhasilan. Nah, kalau Bapak sendiri pribadi melihat apa saja kira-kira yang bisa menjadi tolak ukurnya? Apakah cukup melihat misalnya berapa banyak orang yang terbantu oleh lembaga ini, atau mungkin ada hal lain? Tolak ukur yang paling penting adalah Dompet Duafa itu sebenarnya punya moto. Motonya adalah menyantun duafa, menjalin ukhuwah, menggugah etos kerja. Jadi tugas Dompet Duafa itu adalah membantu orang-orang miskin. Cara membantu orang miskin agar mereka lepas dari kemiskinannya apa? Kita harus menjalin kekuatan bersinergi. Siapapun juga. Dan terakhir apa? Menggugah etos kerja. Kalau orang miskin bangkit etos kerjanya, sebetulnya itu jalan untuk mengatasi kemiskinan mereka. Saya membayangkan bagaimana atau seberapa besar kepuasan batin Bapak ketika melihat lembaga filantropis yang Bapak mulai, yang Bapak dorong, yang Bapak inisiasi, bisa mandiri, bisa bertahan, bahkan bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Ini bicara antara senang dengan bangga.
Senang itu positif sekali, kalau bangga bahayanya bisa negatif. Saya senang ketika gajian besar, banyak, ketika berhasil macam-macam. Dan ketika saya bangga karena saya mencapai sesuatu, ini bahayanya lari kepada hati. Ada rasa bangga, rasa ujub, ini negatif. Ini harus dimatikan. Jadi dalam prinsip saya, berbuat baik, lupakan. Ini ruang kerja Pak Eri ya? Iya, ceritanya gitu deh. Banyak sekali Pak koleksi bukunya. Di antara semua ini ada yang karangan Bapak. Ada ini kelihatannya sudah memang khusus ditempatkan. Buku tentang karakter building ini. Oh ya? Ya. Kenapa ini Pak? Ada cerita apa di balik buku ini? Di Malaysia saya terakhir membuat kata pengantar malam hari itu. Tapi pikiran saya lagi tercenung, kata pengantar ini biasanya basa-basi aja nih. Udah nggak usah lah, ego saya muncul itu. Oke, dan dengan rasa yang kira-kira negatif lah. Di bandara selesai, balik, beres-beres, cari laptop saya mana nih. Dan ternyata nggak ada, hilang. Hilang? Hilang. Laptopnya? Semua hilang? Semua hilang. Nggak tersisa? Jadi susun dari ulang lagi? Makanya saya langsung merenung, Allah langsung menegur itu. Iya. Jadi artinya lu sombong-sombong banget langsung dihilangkan. Langsung hilang ya? Iya. Pak Eri, kalau kita bicara soal lembaga filantropi yang Bapak dirikan, yang Bapak gagas, ya katakanlah Dompet Duafa. Bapak terpikir untuk, atau waktu itu sudah menanamkan bagaimana kira-kira agar regenerasi bisa berjalan? Dan ketika saya mundur dari Dompet Duafa, saya menyiapkan 4 ring, 4 layer. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Salah satu ring 1 ini adalah Jamil Azaini, yang sekarang menjadi motivator kemana-mana. Kedua adalah Nana. Mbak Nana sekarang menjadi komite di Basnas. Kemudian ring ketiga itu adalah Arifin, sekarang menjadi direktur utama Basnas. Pada waktu saya mundur dari Dompet Duafa, kita menyiapkan konsep namanya jejaring multikoridor, JMK. Apa itu jejaring multikoridor? Membantu orang miskin adalah mulia, tapi membuat organisasi itulah pekerjaan sesungguhnya. Kalau kita ingin dirawat oleh tim, maka kita harus merawat tim sekarang juga. Gunakan jabatan kekuasaan wewenang itu untuk kebaikan, kemaslahatan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi 1 kebajikan ditambah 1 kebajikan hasilnya unlimited. Anda baik, insya Allah teman-teman yang baik bergabung, kebaikannya maslahat. Jadi berkah itu. Kemudian juga pendanaan bisa berlangsung secara mandiri, sustain dan lain sebagainya. Saya katakan kepada teman-teman, kita mengurus orang miskin, tapi kalau bisa kita tidak boleh berhubungan dengan orang miskin. Waduh. Jadi gimana strateginya? Kita harus membuat lembaga-lembaga intermediary. Maksudnya bagaimana Pak? Organisasi-organisasi perantara. Ada orang butuh usaha modal kecil, maka jangan kita langsung. Kalau kita langsung big organisasi, maka kalau dibuat lembaga intermediary, ini yang terjadi. Maka dibuatlah namanya BMT, Baitul Mal wa Tamil, Islamic Microfinance. Orang-orang yang butuh dana, kita buat sana. Harapan saya, Dompet Duafa nanti menjadi slim organization, tugasnya hanya merumuskan kebijakan dan mengawasi. Dan biarkan itu tumbuh berkembang, organisasi-organisasi di mana-mana. Pak Eri, apalagi ingin Anda lakukan untuk bisa mendorong bermunculan lembaga-lembaga filantropis, terutama kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita? Saya sudah tidak muda lagi dan tidak perlu lagi terjun ke organisasi-organisasi. Apa yang saya lakukan, maka inspirasi. Saya harus sharing, membuat buku, dan yang paling penting adalah menyadarkan, mencerahkan. Jadi kalau orang sudah tersadarkan, tercerahkan, itu automatically spiritnya pasti akan meletup. Nah terakhir saya menulis buku itu DDW, Dompet Duafa W. 1, prinsipnya, DD adalah bidan, bukan ibu. Kalau bidan ini membantu melahirkan, kemudian perkembangannya masyarakat terserah. Itu DD, itu pemerintah. Kalau menjadi ibu, maka DD harus membuat kegiatan sendiri. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dana dari masyarakat. DD dari mana dananya? Donasi. Pemerintah di mana dananya? Pajak. Pajak itu dipaksa, donasi dipaksa, tapi dari agama. Jadi sama-sama itu. Bolehkah Dompet Duafa membuat kegiatan usaha? Boleh. Pemerintah boleh, boleh. Namanya BUMN. BUMN itu adalah social enterprise.
Nah, mudah-mudahan DDW ini bisa dipelajari oleh teman-teman untuk melakukan hal-hal yang kira-kira sustainability-nya bisa terjamin. "25 tahun berdiri, Dompet Duafa berhasil mempertahankan kepercayaan dalam mengelola dana umat yang diperuntukkan bagi kesejahteraan kaum papa. Kejujuran dan integritas menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh lembaga kemanusiaan ini. Bukan tanpa tantangan, dari waktu ke waktu, Dompet Duafa mencoba memperluas cakupan pemberian bantuan dari sekedar memberi menjadi memberdayakan. Dompet Duafa itu sebagai sebuah lembaga amil zakat awalnya, yang sekarang berkembang menjadi sebuah lembaga filantropi yang berkhidmat kepada pemberdayaan kaum duafa melalui pendekatan budaya dengan kegiatan filantropi atau charity atau welas asih dan social enterprise. Tidak pernah kehilangan esensinya sebagai sebuah lembaga yang menjaga value apa? Berkhidmat kepada kaum duafa. Upaya ini mendapat pengakuan ketika tahun 2016, Dompet Duafa menjadi salah satu nomini Raymond Magsaysay Award sebagai lembaga filantropi Indonesia yang berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bicara soal keberadaan lembaga filantropis, Pak, apa yang Bapak bayangkan, apa yang Bapak impikan untuk lembaga-lembaga semacam ini dalam 5-10 tahun ke depan? Ya. Orang miskin adalah dia loss dari dua kesempatan. Satu, dia kehilangan kesempatan untuk mengelola sumber daya dalam dirinya. Dan kedua, dampaknya dia loss juga untuk mengelola sumber daya di luar dirinya. Jadi kalau lembaga kemanusiaan tidak kreatif, maka uang sebesar-besar apapun juga tidak akan menjawab kebutuhan-kebutuhan dan tidak akan signifikan. Dan harus ini lembaga. Gimana caranya? Ya harus tetap dibangkitkan itu semangatnya, spiritnya. Dan yang tidak boleh lupa adalah membantu orang miskin, membantu 1-2 keluarga miskin, ini kegiatan sosial. Anda mungkin ingin sampaikan apa hal-hal yang perlu dilakukan untuk bisa mengelola gerakan-gerakan semacam ini secara profesional? Antara visi dengan aksi harus menyatu, maka hasilnya signifikan. Jadi ketika kita bekerja tidak boleh yang sekedar transaksional. Kita memahami betul ini kemana arahnya. Itu perlu diskusi, perlu hal-hal yang kira-kira pengembangan diri. Dan itu sekarang lembaga-lembaga sudah cukup banyak. Terakhir Pak, saya ingin tahu juga kira-kira ada visi atau mimpi apa lagi yang ingin Bapak capai, ingin Bapak raih? Tapi azas paling penting apa? Kejujuran, integritas, integrity and credibility, integritas dan kredibilitas. Setelah orang jujur, insya Allah yang lainnya akan masuk. Nah, apa persoalan terbesar negeri ini? Leader without leadership, pemimpin tanpa sifat-sifat kepemimpinan. Dan ini yang obsesi saya, membuat sebuah lembaga, nanti kita cari orang terbaiknya, kita daftar, nanti kita tawar-tawarkan. Dalam menjalankan kegiatan filantropisnya, Bapak Eri Sudewo memegang setidaknya 3 prinsip penting: kejujuran, kepercayaan, dan kepantasan dalam berperilaku. Ketiga hal tadi menjadi faktor paling penting bagi Pak Eri Sudewo dalam menjalankan berbagai kegiatan filantropis yang disokongnya. Selain tentunya regenerasi yang perlu disiapkan agar kegiatan ini bisa terus berlanjut. Terima kasih sudah menyaksikan Filantropi kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Sampai jumpa.